ini itu kayak klub bola, United Oligarki. Oligarki yang gabung semua, pengusaha, perangkap penguasa. Dua-duanya pekerjaan mulia. Tapi begitu digabung dia, Indonesia hancur, rusak, ya kan, jadi makanan untuk yang semakin kaya. Nah, kenapa United Oligarki? Karena di dalam demokrasi, prinsipnya kan trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang keempat ada pers yang independen. Keempatnya saling mengawasi. Apa yang terjadi hari ini digabungkan semua dalam apa yang disebut sebagai persatuan oligarki atau United. Sri Mulyani soal Indonesia berpotensi alami resesi ekonomi. Kami tak akan terlena, tetap waspada. Voice of Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai potensi resesi yang menghantui Indonesia. Berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia menduduki peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Probabilitas Indonesia masuk jurang resesi hanya 3%, jauh di bawah Sri Lanka yang di angka 85%. Di bawah Sri Lanka masih ada pula Selandia Baru dengan presentasi 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25% dan Cina 20%. Kami tidak akan terlena, kami tetap waspada, ungkap Menko Sri Mulyani dikutip dari Antara Rabu 13 Juli. Meski tak akan terlena, Sri Mulyani berpendapat berpotensi resesi Indonesia yang sangat rendah tersebut menggambarkan ketahanan pertumbuhan ekonomi domestik, indikator negara pembayaran, hingga anggaran berpendapat dan belanja negara atau APBN yang kuat. Dia menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain untuk mewaspadai kemungkinan resesi tersebut, terutama regulasi dari korporasi di tanah air. Dia menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain untuk mewaspadai kemungkinan resesi tersebut, terutama regulasi dari korporasi di tanah air. Dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga kita relatif baik, ujar Sri Mulyani. Menurut dia, sektor keuangan Indonesia relatif baik, kuat semenjak krisis global tahun 2008 sampai 2009. Dengan demikian, daya tahan Indonesia membaik dan resiko kredit macet perbankan pun terjaga. Hal tersebut menggambarkan seluruh sektor berbelanja dari krisis global pada 2008 sampai 2009. Namun, kita tetap harus waspada karena ini akan berlangsung sampai tahun depan. Resiko global mengenai inflasi dan resesi atau stagflasi sangat nyata dan akan menjadi salah satu topik penting pembahasan di G20 Indonesia, pungkas Sri Mulyani. Sri Mulyani singgung subsidi Indonesia, negara lain bebankan resiko ke masyarakat. Menko Sri Mulyani memberikan sebutan dalam acara Sustainable Finance, Instrument and Management Indonesia, Rabu 13 Juli 2022. Menteri Keuangan atau Sri Mulyani mengakui Indonesia beruntung lantaran harga komoditas sektor andalan meningkat di global yang mengerek penerimaan negara meningkat drastis. Tapi anggaran kami menanggung beban subsidi yang sangat besar untuk bahan bakar, ujar Menko Sri Mulyani dalam kegiatan sampingan G20 Indonesia 2022 yang bertajuk Sustainable Finance Forum. Negara lain yang tidak memiliki kemampuan subsidi, kata dia, membebankan resiko besar ke masyarakat dan tidak heran inflasi melanda banyak negara hingga terancam resesi. Sehingga Sri Mulyani melihat tantangan dalam menangani inflasi adalah salah satu agenda yang paling penting untuk dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan
dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 15 sampai 16 Juli 2022 di Jakarta. Pertemuan para Menko dan Gubernur Bank Sentral ini merupakan yang ketiga kali sebelum pertemuan puncak G20 pada November 2022 mendatang di Bali, Indonesia. Di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, dunia saat ini dihadapkan dengan masalah geopolitik, konflik Rusia-Ukraina, serta inflasi yang melonjak di beberapa negara. Sri Mulyani berujar, Rusia adalah negara pemasok minyak mentah terbesar kedua di dunia sehingga ketika menjadi perang, harga minyak dunia langsung melonjak berkali-kali lipat dan menyebabkan krisis energi. Hal serupa juga berlaku bagi Ukraina yang tidak kalah dalam perdagangan dunia karena merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Jadi paling terlihat dampaknya pada krisis energi dan makanan, kata Sri Mulyani. Perang tersebut, kata dia, juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas internasional seperti batu bara, bauksit, nikel, hingga minyak kelapa sawit. Terbaru, Sri Mulyani belak-belakan kemungkinan RI kena resesi. Indonesia seringkali berkaitan dengan banyak negara yang dianggap terjadi krisis dan resesi. Hal ini dijawab secara lugas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saya rasa harusnya melihat saja faktual mengenai jadi background setiap negara sisi kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, kinerja APBN, kinerja kebijakan moneter, dilihat inflasi, nilai tukar rupiah dan korporasinya, ungkap di Bali Rabu 13 Juli 2022. Beberapa negara lain yang terancam resesi antara lain Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa. Bahkan ada juga beberapa analisa yang mengkhawatirkan Indonesia akan terjerat krisis seperti Sri Lanka. Ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar level 5% APBN hingga akhir semester 1 2022 juga masih surplus 73,6 triliun rupiah atau 0,39% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Transaksi perbelanjaan kemungkinan juga tetap melanjutkan tren surplus meskipun menilai menipis. Khawatirkan banyak pihak yang memang ada inflasi. Inflasi pada Juni 2022 tercatat 0,61% dibandingkan sebulan sebelumnya. Inflasi tahun kalender adalah 3,19%. Secara tahunan, inflasi Juni 2022 berada di 4,35%, lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang 3,55%, sekaligus jadi yang tertinggi sejak Juni 2017. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,63% dan harga yang diatur pemerintah 5,33%, serta yang bergejolak 10,3%. Dibandingkan banyak negara, inflasi yang terjadi di Indonesia cenderung rendah sebab pemerintah mampu menahan kenaikan harga energi lewat subsidi sebesar 520 triliun rupiah sehingga masyarakat tidak merasakan beban berat seperti yang dialami negara lain. Presiden sering menyampaikan di berbagai kesempatan dibanding harga di berbagai negara. Setiap negara harga beda dengan harga internasional, pasti mesti kasih subsidi, jelasnya. Dengan demikian pemulihan ekonomi tetap bisa berlanjut pasca pandemi COVID-19. Kami akan kerja berdasarkan data dan cara melihat berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dan kami siapkan langkah untuk tangannya, pungkasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.